Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 kelas 39 dari Kabupaten Lumajang melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan uji. Kami Haris Abdullah dari SMK Negeri Kelaka. saya Tias Handayani dari SD Negeri Blukon, Lumajang. Saya Yemi Nurita Dwi Meglandari dari SD Negeri Rogo Turunan 2, Lumajang. Saya Yuni Rahma Wulandari dari SMK Negeri Kelaka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Tias? Alhamdulillah sehat Bu Yuli. Bu Yuli sendiri bagaimana? Baik sekali. Nah, Oke, hari ini kan ada jadwal Bu Tias untuk kucing kucing ya, kucing. supervisi akademik ya. Ah, kucing. Gimana? Peralatan sudah, instrumen sudah siapkan, rubrik, catatan. Alhamdulillah sudah Bu. Oke. Jauh-jauh hari sudah saya persiapkan semuanya. Termasuk ukir penilaiannya juga sudah saya siapkan. Dengan siapa Bu Tias hari ini melakukan kucing supervisi akademik? Hari ini saya akan melakukan kucing bersama Bu Yapi Bu. Sama Bu Yapi ya. Nah, dari kegiatan ini yang dilakukan Bu Tias bersama Bu Yeti, kira-kira kompetensi apa yang diajukan? Yang ini saya kembangkan ya Bu ya, kompetensi itu ada 3 Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang ini saya kembangkan. Dari ketiganya itu, apakah yang mana yang menjadi titik utama dan dia fokus? Dari ketiga itu ya saya lebih fokus ke membuat pertanyaan berbobot atau bermakna. Hal ini agar uji yang saya kucing itu ya Bu ya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang kedua itu saya ingin mendengarkan secara aktif Bu, agar uji itu bisa merasa nyaman untuk mengungkapkan ganjalan di hatinya atau permasalahannya. Seperti itu Bu. Dari kedua hal tadi, tujuan dari indikator keberhasilan itu seperti apa yang ingin Bu Tias berikan? Baik Bu. Untuk indikator tujuan dari kegiatan kucing kali ini tuh saya ingin kucing saya Bu bisa menemukan permasalahan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, bisa menemukan. Tentunya saya akan melakukan kucing ini dengan alur dan rasa. Lengkap sekali ya. Jadi kira-kira ini sudah siap, bisa kita laksanakan. Saya akan bersama kegiatan ini sampai akhir. Begitu saja yang saya sampaikan Bu Tias. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Yapi. Waalaikumsalam Bu Tias. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi masih ada sedikit yang ganjal ini Bu Tias. Bu Tias sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Jadi sehat walafiat. Ada yang mengganjal Bu Yapi? Iya. Emangnya ada masalah apa Bu Yapi? Kok sampai mengganjal hati Bu Yapi? Ada masalah sedikit Bu Tias. Kira-kira nanti dari obrolan ini saya bisa menemukan solusinya dari Bu Tias. Itu yang harapan saya ya Bu Tias ya. Jadi Bu Yapi punya harapan untuk obrolan kita kali ini. Iya. Harapannya apa tadi Bu Yapi? Bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah, amin. Iya. Kalau boleh tahu, silakan Bu Yati menceritakan Bu Yati itu apa? Iya. Itu. Saya ingin mendapatkan permasalahan ini mungkin Bu Tias. Saya ini begini Bu Tias.
di kelas saya itu ada salah satu siswa itu hampir setiap hari itu terlambat, selalu terlambat, tidak pernah sarapan pagi, sehingga upacara bendera ini tadi dia kepalanya pusing, sakit perut, dan itu juga membuat saya pusing juga dan bingung. Nah, seperti itu ya. Iya. Kondisi anak seperti ini tentunya dampak ya, Bu? Apa ada dampaknya bagi teman-teman yang lain? Oh, tentu saja ada dampaknya, Bu. Nanti teman-temannya yang lain itu beranggapan kalau saya itu memperlakukan dia berbeda, dan yang lebih saya takutkan lagi nanti mereka ikut-ikutan nantinya, Bu. Oh, jadi ikutan kepingin dapat perhatian dari ibunya dengan Iya. cara seperti itu. Oh, baik Bu Yati. Bu Yati tadi takut anak-anak itu ikut-ikutan seperti murid-muridnya Bu Yati. Nah, apakah Bu Yati sudah mencari tahu kenapa anak itu dalam keadaan seperti itu? Iya. Sudah, Bu, saya sudah cari informasi ke siswa lain, ke guru-guru yang lain. Ternyata kakaknya itu dua-duanya dulu itu murid saya, Bu. Kakak yang perempuan itu harusnya sekarang SMP itu putus sekolah. Ya. Yang laki-laki sekarang itu SMP. Jadi si A ini adalah, dan kakaknya ini korban dari broken home. Nah, ayah dan ibunya pisah sehingga anak ini dalam pengasuhan ayah, di mana ayahnya ini sosok pengangguran, tidak bertanggung jawab. Jadi si anak ini tapi sekarang hidup bersama keluarga ayah, ya. Tapi meskipun hidupnya dengan keluarga ayah, setiap pagi itu kan yang menjadi tulang punggung itu neneknya, Bu. Nah, yang kakaknya pertama itu kan putus sekolah ya, Bu. Putus sekolah itu sekarang membantu neneknya pergi ke pasar. Ini hari itu ke pasar, jadi tidak ada yang membangunkan si anak ini. Gitu. Yang membangunkan anak. Iya, tidak ada yang buatkan sarapan. Yang penting anak ini dikasih uang sudah, Bu. Oh, seperti itu. Jadi Iya. anak ini korban dari broken home. Iya. Bapaknya kurang bertanggung jawab. Betul. Ibu dan kakaknya sibuk bekerja di pasar. Ibunya itu yang sudah ada, sudah Oh, ada neneknya. Jadi anak itu tidak kakaknya sakit. Iya. kakaknya sakit. Iya. Oh, begitu Bu. Masya Allah. Nanti berat ya ini banyak ditanggung anak ini ya Bu Iya, ya. iya. Lalu Bu Yati, kondisi ideal apa yang Ibu harapkan dari anak ini? Kondisi idealnya seperti apa? Iya, saya menginginkan anak-anak ini itu tumbuh seperti murid-murid saya yang lain, Bu. Datangnya sudah bisa tidak terlambat, terus datang itu dengan kondisi perut itu yang sudah kenyang, agar bisa menerima pembelajaran di kelas dengan baik. Itu yang saya inginkan. Terus kalau waktunya upacara bendera, jadi tidak ada alasan dia sakit perut karena tidak sarapan gitu, Bu. Jadi tidak merasakan pusing. Itu setiap upacara seperti itu, Bu. Iya. Jadi Bu Yati itu menginginkan anak tersebut itu sama dengan yang lain ya Bu ya. Iya. Sarapan, datang nggak terlambat, upacara juga nggak pusing Iya. gitu ya. Oke Bu. Terus untuk mengatasi kondisi seperti ini, apa yang dilakukan oleh Bu Yati? Saya akan berusaha untuk melakukan pendekatan individu terhadap siswa ini. Oh, berarti Bu Yati itu melakukan pendekatan secara personal ya Bu ya? Iya. Dari hati-hati ya Bu ya? Iya. Kemudian apakah pendekatan seperti ini pernah Ibu lakukan dan berhasil Bu? Dulu pernah, Bu, di tahun dulu itu. Namun bedanya ya kalau yang ini ibunya yang meninggal, dia tinggal bersama ayahnya. Dan anak ini saya ajak bicara dari hati, saya dekati, saya peluk, saya berikan kenyamanan, Bu. Jadi saya bilang sama anak ini, meskipun dia tidak lahir dari rahim saya, dia adalah anak saya. Saya beri gambaran, biar ibunya itu tahu apa yang dilakukan itu perlu diperbaiki, gitu, Bu. Jadi harus rajin belajar, sholat subuh, agar ibunya nanti yang ada di surga itu senang melihat anak ini, begitu. Terus saya
suruh kalau anak ini tidur itu jam 9, tidak melebihi itu. Insya Allah, luar Iya. biasa Bu Yati ini. Jadi Bu Yati ini menganggap muridnya itu seperti anaknya ya Bu ya. Iya, anak saya Kita memang sendiri. sebagai seorang pendidik itu menganggap murid-murid kita seperti anak kita. Bagaimana kalau kita memperlakukan anak kita, begitulah kita Iya. memperlakukan murid kita. Iya, Insya Allah luar biasa Bu Yati. Semangat Bu Yati ya. Kalau di rating Bu ya, itu jenengan memilih angka berapa Bu? Dari 1 sampai 10 itu. Iya, insya Allah biasanya ya meskipun nggak maksimal itu biasanya angka 8 aku. Iya. Insya Allah. Jadi Bu Yati itu memilih angka 8. Iya. 8. Ini 1 sampai 10 berarti kurang sedikit ke angka. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Kemarin sudah melakukan coaching seperti di akademik, Ya. Berjalan dengan baik. Alhamdulillah berjalan dengan baik Bu. Bagaimana perasaan ibu ketika melakukan coaching yang sudah ibu jalankan? Alhamdulillah kemarin ketika saya melakukan coaching bersama Bu Yati Bu bisa berjalan dengan baik dan saya merasa senang karena coaching itu bisa leluasa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Coachingnya bisa terbuka. Jadi apa yang sudah baik dari kegiatan ini bisa Bu seimbangkan. Iya, yang sudah baik dari kegiatan coaching kemarin itu coaching bisa dengan nyaman Bu mencurahkan unek-uneknya. Kemudian saya juga sudah bisa hadir memberikan pertanyaan yang bermakna, yang berbobot sehingga coaching itu mampu menemukan solusi dari apa yang dipermasalahkan tadi. Selain itu saya juga sudah hadir fokus pada masalah coaching. Jadi coaching merasa nyaman gitu. Oke. Ya. Dari sini saya ingin tahu menurut Ibu indikator tercapaian mana yang sudah Ibu kembangkan dan yang ingin Ibu lebih eksplor lagi. Seperti yang saya ungkapkan tadi ya Bu ya, indikator ketercapaian yang sudah berhasil menurut saya sih itu ketika coaching bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi unek-uneknya. Coaching itu bisa nyaman, terbuka untuk menceritakan dan berbagi pengalamannya terkait dengan metode-metode pendekatan yang sudah dilakukan sebelumnya dan dia terapkan lagi pada masalah yang dia hadapi coaching kemarin itu. Seperti itu, jadi bisa baik semuanya Lancar ya? Lancar. Oke, ini ada sedikit catatan dari saya. Ya. Ibu sudah melakukan kegiatan coaching seperti akademik ini dengan menggunakan algoritma dan bisa mengidentifikasi tujuan, rencana aksi dan juga menggunakan tanggung jawab secara penuh. Demikian juga Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi dari ketiga hal ini, menurut Ibu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam mendukung kegiatan coaching selanjutnya? Untuk kegiatan coaching selanjutnya itu saya ingin lebih fokus pada kemampuan saya untuk membuat pertanyaan sehingga coaching itu tidak merasa kesulitan untuk menemukan solusinya. Jadi coaching itu bisa merasa mudah gitu loh Bu. Secara terarah nanti saya mengarahkan dengan pertanyaan berbobot itu coaching itu mudah untuk menemukan solusi. Ya, untuk mengungkap solusi. Iya. Yang terakhir, apakah ada kendala yang
kegiatan kajian hari ini? Sebenarnya sih kendala nggak gitu ada sih Bu, tapi ya ada sedikit lah, anu kurang kondusif ruangan yang saya pakai. Kalau Uci sih bisa mengungkapkan dengan biasa, enak, lancar, cuma kendalanya itu masih ada kebisingan di luar tempat kita melakukan Kendala kegiatan. eksternal. Kendala eksternal gitu. Ya, Itu saja Bu yang bisa kita bicarakan hari ini. Mungkin lain kali kita akan bicara lebih leluasa lagi untuk membahas kucing-kucing selanjutnya. Saya kira sekian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.